Baik, kawan kawan, bertemu kembali kita ya di pembahasan atau kita membaca buku ya Muhammad Sang Inspirator Dunia dengan tema lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu kemuliaan karakter, sifat dan akhlak Nabi. Nah, kita lihat ya apa kemuliaan karakter, sifat dan akhlak Nabi ini ya, untuk kita menjadikan teladan untuk kita bisa jalankan di kehidupan kita ya sehari-hari. Bagaimana kita mempraktekkan, menteladani cara Nabi ini. Kita baca ya apa intisari dari tema ini. Allah telah mengaruniakan kepada Nabi akhlak yang mulia, sifat yang baik, karakter yang bagus, dan watak yang indah. Bahkan para musuhnya tidak menemukan satu kebohongan pun pada dirinya. Tidak pula kesalahan, keburukan, dan kejahatan dalam menjalankan hidupnya. Mereka berusaha mencari aib dan dosanya. Jadi para musuh Nabi itu juga berusaha mencari aib dan dosanya, tapi tidak ketemu ya, tidak ketemu. Karena itulah mereka mendendam kebencian dan ketidaksukaan pada dirinya, serta berhasrat untuk menjatuhkannya, sampai berhasrat ya untuk menjatuhkan. Beliau hidup di tengah masyarakat selama 63 tahun, dikelilingi para musuh dan pendengki yang ingin menemukan cacat dan aibnya. Jadi di selama 63 tahun itu beliau dikelilingi oleh pendengki ya, yang ingin membongkar yang kalau ada cacat dan aib ya. Jadi kepengen ya, jadi ingin benar gitu kan. Para pendengki ini melihat aib Nabi itu, dan ternyata itu tadi tidak bertemu ya. Yang dapat menjatuhkan dan menghinakan reputasinya. Jadi tujuannya itu untuk menjatuhkan dan menghinakan beliau ya. Tetapi sayang mereka tidak berhasil menemukannya. Nah itu. Yang mereka dapati hanyalah keindahan, kesempurnaan, dan keagungan yang tiada tara. Sejak lahir sampai wafat beliau tidak pernah berbohong, berbuat curang, berkhianat, berbuat jahat, tidak setia, hasad, iri, ingkar, sombong, zalim, melampaui batas, semena-mena, ataupun berbuat dosa. Jadi memang ya itu sifat-sifat Nabi, kemuliaan karakter dan sifat Nabi itu ya. Jadi terkumpul satu di beliau ya. Semua kebaikan itu ada pada diri beliau ya. Allah telah menjaganya dari setiap akhlak yang buruk dan melindunginya dari setiap sifat yang tidak baik. Beliau adalah sosok yang jujur dan dijujurkan, suci dan disucikan, baik dan dibaikkan. Jadi itu ya, beliau adalah sosok yang jujur dan dijujurkan ya, suci dan disucikan. Sudah itu baik dan dibaikkan. Beliau maksum dari setiap kesalahan, tersucikan dari setiap keburukan, serta terbebas dari setiap aib. Jadi terbebas dari setiap aib. Itu kira-kira teman-teman ya, karakter, sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW itu. Semakin menarik ya setelah kita baca beberapa kisah, kita semakin takjub ya. Semoga saja kita bisa meneladani ya daripada kisah-kisah akhlak Nabi Muhammad ini. Dan kita lanjut selanjutnya dengan tema berikutnya atau kisah berikutnya, yaitu pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita baca ya. Awalnya Nabi berdakwah seorang diri. Jadi awalnya Nabi berdakwah seorang diri, kemudian beriman Abu Bakar dari kalangan lelaki dewasa, Khadijah dari kalangan perempuan dewasa, Ali bin Abi Thalib dari kalangan lelaki remaja, dan Zaid bin Sabit dari kalangan budak laki-laki. Setelah itu agama Islam beliau ajarkan pun semakin menyebar dan para penolongnya semakin banyak. Musuh-musuhnya pun hampir memenuhi wilayah Jazirah Arab dari kalangan Quraisy, kabilah-kabilah Arab, Yahudi, dan kaum munafik. Mereka membentuk golongan-golongan untuk menyingkirkan. Jadi bersepakat ya mereka ini untuk menyingkirkan Rasulullah. Mereka telah mengumpulkan kelompok-kelompok untuk menentangnya. Mereka telah menyusun konspirasi untuk menumpasnya.
mereka telah merencanakan tipu muslihat atau untuk membasminya. Jadi mereka telah merencanakan ya tipu muslihat untuk membasminya. Namun Allah senantiasa menolong dan mendukungnya. Allah mengalahkan mereka, menghinakan mereka, dan menggagalkan mereka. Nabi pun dapat menaklukkan Mekah dan memasukinya. Jadi memasuki kota Mekah ya maksudnya. Jadi penyebar agama Islam itu tidak terbatas hanya di Jazirah Arab saja, tetapi berlanjut ke timur, ke barat, serta ke utara, ke selatan, hingga meliputi berbagai belahan bumi. Nah, ya, jadi sekarang ini ya sudah hampir di seluruh belahan bumi ya agama Islam ada ya. Para pengikutnya pun berjumlah jutaan manusia sepanjang sejarah. Jadi bila kita cermati, bisakah seorang pendusta yang mengklaim dirinya sebagai nabi menyembunyikan dakwanya, menyembunyikan dakwah palsunya selama 14 abad tanpa terungkap jati dirinya? Jadi kalau beliau itu bukan nabi ataupun dusta, ya, apa bisa yang menyembunyikan kedustaan itu sepanjang 14 abad gitu, sampai hal tanpa terbongkar ya, tanpa terbongkar atau terungkap jati dirinya. Itu kira-kira gambaran ya segala pemikiran kita teman-teman ya. Hakikat ajaran Musa Ilama Al-Kadzab dapat terungkap dalam kurun waktu sekian tahun. Kedok para penipu yang mengaku sebagai nabi telah terbuka. Sepanjang sejarah, jumlah mereka tercatat mendekati 30 orang. Jadi ini ya, para penipu ya. Jadi Musa Alamah Al-Kadzab ini adalah seorang penipu yang mengaku nabi ya, Jadi jumlah mereka ini 30 orang ya. Acap kali muncul seorang pendusta, Allah menyingkap rahasianya, menguak tipu dayanya, dan menyibak skandalnya kepada umat manusia. Sebaliknya Allah telah meninggikan derajat Nabi Muhammad, mengangkat reputasinya, melampangkan dananya, serta menjadikannya teladan kejujuran bagi umat manusia. Nah itu teman-teman ya. Jadi bagaimana Allah menolong Nabi Muhammad ya. Ya, kalau ajaran Nabi Muhammad itu tidak betul gitu kan, tidak mungkin gitu, kedustaan itu sampai bertahan tanpa terbuka ya jati dirinya selama 14 abad. Jadi itu kira-kira yang kesimpulan dari subbab tema pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad ini. Baik, kita cukupkan sekian dulu ya pertemuan kita kawan-kawan ya. Kita akan bertemu lagi pada tempat yang lain ya, dan saya mengucapkan maaf lahir batin selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Maaf lahir batin atas segala kegeruan, kelemahan selama ini, dan kita akan bertemu kembali tentunya dengan membaca tema-tema yang lain dari kisah Nabi Muhammad ini. Semoga saja ini dapat tetap meneguhkan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah memang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, nabi akhir zaman yang penutup para nabi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.